Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353-00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqiymus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita hendaknya terus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang terus melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat berupa kesabaran untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu berat, butuh kesabaran, ya. Kita murajaah terakhir surah Al-Qadr, ya. Membacanya. Kita baca sekarang Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bismillah, sambung ayat 1. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dua macam ini, antum. Yang betul, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang belum ketemu, nyari Iqra. Halaman 597. Pada ora? Halaman 597. Pada. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Kalau ayat 2 sambung ketiga gimana? Ayo baca. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dulu dari pelajari kan, alaqin itu ada tanwin kan, terus dikasih nun kecil untuk menyambungnya. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha.
istaghna inna ila rabbika ruj'a ru-nya tebelnya ru inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ayat ini sambung Al-Qadr. Gimana? Sambung bismillah lalu awal Al-Qadr. Ayo, kalla waqtarib mati kan? Ba mati ketemu ba. Gimana? Idgham. Ya. Maka kalau di mushaf saya ini ba-nya ada tasdidnya. Ba pada bismillah ada tasdidnya ini. Antum ada enggak? Ada antum. Maksudnya kalau terus diidghamkan, dimasukkan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim anzalnahu fi lailatul qadr. Barakallahu fikum. Berikutnya atin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Ta ada hamas ya, tin, wattin. Kalau wattin, tin apa? Yang pakai to apa? Antum itu dari tin. Tanah. Tin, tanah. Kita semua dari tin, tanah. Tin, buah. Tin. Tin pakai to, tanah. Maka nggak boleh keliru. Jangan sampai demi tanah Allah bersumpah demi tin ya, atau menciptakan manusia dari buah tin. Kalau sampai kita baca misalkan ayat khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin,
Ngeyelnya iblis dengan mengatakan, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tin, misalkan dari buah tin. Salah besar, ya. Tapi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, pakai ta. Ucapan iblis, ya, dalam ngeyelnya kepada Allah ketika tidak mau sujud kepada Adam. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak insan, ya, insan, jangan ingsan, jangan ng tapi insan, nunnya itu samar, bukan ng. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lihat semua. Digerayai kerasa. Antum enggak ngelihat? Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacakan surah, tafsir surah Asy-Syams. Setelah Allah Ta'ala bersumpah demi makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ya, Allah bersumpah demi beberapa makhluknya di sini untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan jiwa-jiwa kita ini dan menyempurnakannya, lalu mengilhamkan kepadanya kefajiran dan ketakwaannya. Yang mau membersihkan jiwanya aflah. Apa aflah? Beruntung. Dan celakalah orang yang justru menodainya, mengotorinya. Mengotori jiwanya dengan apa? Maksiat. Mengotori jiwa adalah dengan maksiat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mencintai orang-orang yang bertaubat, yakni membersihkan jiwa dari dosa. Mutatahhirin, mensucikan diri, yakni dengan wudu, tayamum, mandi, sehingga lahir batin dibersihkan, disucikan. Allah cintai mereka. Semoga Allah membimbing kita untuk semaksimal mungkin mensucikan diri-diri kita dan jiwa kita. Amin. Setelah itu Allah mengatakan kadzabat samudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha, dan seterusnya. Dibaca artinya, Amir. Ayat. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah SAW berkata kepada mereka, biarkanlah unta berguna dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan dengan tanah, dan Dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah demi makhluk-makhluk tadi, ya, Allah menyatakan ini, menceritakan tentang pendustaan kaum Samud. Kaum Samud yang diutus kepadanya Nabi siapa? Saleh. Barakallahu fiik. Maknanya kadzabat Samudu nabiyaha bibulughiha al-ghayata fil isyan. Jadi kaum Samud mendustakan nabinya, yaitu Nabi Saleh, dengan sangat, ya, pendustaannya itu dengan sangat luar biasa. Bibulughiha al-ghayata fil isyan, sangat bermaksiat, pol-polan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendustakan nabi tersebut, nabi yang diutus kepada mereka itu. Dan memang begitulah umumnya umat mendustakan nabinya, mendustakan rasulnya. Yang tidak mendustakan banyak apa sedikit? Sedikit. Yang tidak mendustakan alias menerima dakwah nabinya itu cuman sedikit. Dan itu sejak dahulu kala, sejak rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam, berdakwah 950 tahun, Masya Allah. Alangkah lamanya, 950 tahun, tapi yang mengikutinya hanya segelintir, dan bahkan anak dan istrinya juga durhaka kepada beliau. Yaitu diantara hikmahnya adalah bahwa hidayah itu betul-betul di tangan Allah. Ya, kita nggak bisa sama sekali, Nabi saja nggak bisa ratusan tahun, anak istrinya, subhanallah, tidak menerima dakwahnya. Nah, di antara yang mendustakan juga ini kaum Samud. Idna hadha aksaru al-qabilati syaqawatun di aqri an-naqah. Ketika bangkit aksarul qabilah, kebanyakan kabilah kala itu. Ini berarti yang mengikuti dakwah Rasul itu memang sedikit. Sehingga kalau dikatakan, ya, pengikut Nabi itu, bil khusus hari ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-ghuraba. Al-ghuraba apa? Orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing, pengikut Nabi itu. Semoga Allah menjaga kita. Ketika bangkit kebanyakan kabilah yang celaka itu untuk membunuh atau untuk menyembelih naqah, unta yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Saleh.
Allah alam, tidak diceritakan mukjizatnya itu terus dia ngapa begitu ya. Bisa ngangkut apa, bisa tidak. Wallah alam ya. Hingga saat ini saya belum tahu. Tapi intinya adalah ujian untuk mereka ya, bahwa nakoh ini jangan diganggu. Ya. Unta ini jangan diganggu, unta betina itu jangan diganggu. Faqala lahum Rasulullah Salihun alaihi salam. Maka ketika itu Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, berkata kepada mereka, "Ihdharun naqata allati arsalaha Allahu ilaikum ayatan an tamassuha bisu." Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, awas terhadap unta yang Allah utus ini kepada kalian, yang merupakan salah satu ayat tanda mukjizat itu. Anta masuha bisu, jangan sampai kalian sentuh dia atau kalian sakiti dia. Ya. Disentuh yakni disakiti. Ya, jangan sampai dia disakiti. Wa an ta'taddu ala suqiha atau saqiha. Bagi unta itu ada bagian hari, ya, hari untuk minum dia, dan untuk kalian juga ada hari tertentu yang itu bagi kalian untuk mengambil minum. Subhanallah. Tapi ternyata apa? Hari itu dilanggar. Fasyaqqa alaihim dzalik, yang itu berat bagi mereka, ya, untuk mentaati. Dalam masalah ini mereka merasa berat. Bangkang Rasulnya Nabi Saleh alaihi salam. Fakadzabuh, sehingga mereka mendustakannya, fima tawa'adahum bihi fanaharuha. Mereka mendustakan Allah, begitu ya. Yang sampai hari ini orang yang mendustakan kebenaran, apa namanya, ngelehke ya, bahasa Jawa ini Allah ya. Kalau dulu seperti misalkan ucapan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa, misalkan anak kemarin sore ya, Muhammad anak kemarin sore, jangan didengarkan. Itu dalam rangka menolaknya, mendustakannya itu dengan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang semacam itu. Jadi mereka mendustakan Nabi Saleh tentang apa yang diancamkan kepada mereka. Fanaharuha, akhirnya mereka menyembelih unta tersebut. Maka fa'atbaqa alaihim rabbuhumul uqubata bi jurmihim, maka Allah pun menimpakan hukuman karena tindakan kriminal mereka itu ya, kesalahan dosa mereka itu. Faja'alaha alaihim ala sawa falam yuflit minhum ahad, sehingga mereka disamaratakan, yakni buminya dihabiskan, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tersisa seorang pun dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dan begitulah di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum-kaum sebelum kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji untuk tidak menghabisinya. Ya, kalau umat-umat terdahulu, yang memang umat atau Rasul terdahulu itu diutus khusus kepada umat-umat tertentu. Adapun keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah diutus ila kafatin nas, diutus kepada seluruh manusia. Ya, maka seperti Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Isa diutus kepada
Bani Israel. Ya. Adapun Nabi SAW diutus untuk seluruh alam, seluruh manusia. Sehingga di antara keistimewaannya Allah nggak akan menghabisi umat Rasulullah SAW ini karena dosa-dosa mereka. Adapun contoh di sini kaum Samud, Allah binasakan mereka, ya, dan tidak disisakan, tidak tersisa seorang pun dari mereka. Wala yakhafu 'uqbaha, ay wala yakhafu jallat qudratuhu. Allah yang maha agung, maha tinggi, maha mulia kekuasaannya itu tidak takut tabi'ata ma anzalahu bihim min syadidil iqab. Tidak takut akibat apa nanti yang setelah Allah turunkan kepada mereka dari azab yang dahsyat itu. Allah nggak takut dengan apa yang akan terjadi nanti. Beda dengan makhluk, ya. Ada kalanya kita mungkin yang orang yang diberi kekuasaan memang dia berhak untuk menghukum itu, tapi masih mikir, ya. Padahal apa? Jelas itu memang hak dia, kekuasaan dia, tapi masih mikir neng buri. Kalau Allah wala yakhafu uqbaha, yang ini menunjukkan akan apa? Kekuasaannya, keperkasaannya, dan kita harus betul-betul yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak takut dengan siapapun. Allah mau menghukum kita kayak apapun. Nastaghfirullahaladzim. Nasallallahu salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah tidak menghukum kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Allah hendak menghukum hambanya, Allah nggak takut dengan siapapun, nggak takut dengan akibat yang akan muncul setelah hukuman itu. Di antaranya seperti yang Allah berikan kepada kaum Samud dan juga kaum-kaum yang lain. Allah nggak khawatir nanti akan begini dan begitu. Ya. Adapun hamba, yaitu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, walaupun di belakang punya dekeng, ya, punya pendukung, punya ini yang banyak, masih ada kekhawatiran nanti di belakang begini dan begitu. Nah, kalau Allah tidak, maka sekali lagi hendaknya kita yang takut kalau sampai melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai surah yang agung ini, kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Dengungnya perhatikan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu 'uqbaha. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah untuk kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.